Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kita. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan pengukuran sudut. Mungkin kalian sudah mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersinggungan dengan sudut. Misalnya dalam pertandingan sepak bola itu ada tendangan sudut. Mengapa dikatakan tendangan sudut? Karena itu dilakukan dari sudut lapangan begitu. Jadi kalau begitu, apa itu sudut? Mari kita bahas pembelajaran kita sekarang. Dua garis yang bertemu akan membentuk sebuah sudut. Mana dua garis tersebut? Ini garis AC dan garis AB. Dia bertemu membentuk sebuah sudut. Inilah yang dinamakan sudut. Lalu apa itu sudut? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis, maka sudutnya adalah ini. Lantas ada bagian-bagian dari sudut tersebut. Dua garis AC dan BC AB itu dinamakan kaki sudut. Jadi ini dinamakan dengan kaki sudut. Lantas titik pertemuan garis AC dan AB itu dinamakan dengan titik, ini dia, titik sudut. Itu dia. Lalu satuan untuk mengukur sudut adalah derajat. Misalnya 60 derajat, ini dibaca 60 derajat, bukan 60 nol kecil. Lantas satu lingkaran itu berapa derajat? Satu lingkaran itu 360 derajat. Mengapa ini 360 derajat? Ini oleh bangsa Babylon pada zaman itu diambil dari dalam satu tahun itu ada 360 hari. 360 hari, maka dalam perputaran jarum jam juga satu hari sama dengan 24 jam itu ada 360 derajat. Misalnya jam nih, jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka 360 derajat akan dibagi 12. Jadi antara jam 2 ke jam 1 itu adalah 30 derajat. Maka jika jarum jamnya seperti ini menunjuk, maka berapa derajat dia? Kita hitung 1, 2, 3 dikali 30, maka hasilnya adalah 90 derajat. Karena ini jam 3, ini jam 12 misalnya. Karena 12 ke 3 itu 1, 2, 3 kali 3. Karena jam 12 ke jam 1 itu adalah 30 derajat. Maka kita masuk ke pengukurannya, ke pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Pengukuran sudut dengan satuan baku merupakan pengukuran yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur. Dalam hal ini semua anak mister tolong diambil busurnya. Di busur tersebut kita akan menemukan seperti ini. Kita akan menemukan seperti ini. Itu ada angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Di sini nanti kalian akan menemukan juga misalnya di sini 100 dan seterusnya sampai ini 180 derajat. 180 derajat. Mengapa ini 180 derajat? Karena ini setengah lingkaran sama dengan 180 derajat. Lantas di sini nanti ada skala dalamnya. Di sini juga ada 180, 170, 160 gitu ya. Itu adalah skala dalam. Lalu ini disebut dengan skala luar. Ini disebut garis alas dan ini disebut titik pusat busur. Nanti kalian lihat di bukunya.
Lalu ketika ada sudut, maka kalian ukur dengan busurnya. Makanya semua harus menggunakan busur. Mengapa harus menggunakan busur? Karena dengan menggunakan busur kita dapat mengetahui satuan derajat sebuah sudut misalnya. Lalu bagaimana untuk mengetahui besaran sudut tersebut? Kita harus menggunakan busur dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Letakkan titik pusat pada titik sudut yang akan diukur. Misalnya sudutnya seperti ini. Maka titik pusat busurnya adalah ini. Maka letakkan busurnya begini. Ini titik pusatnya misalnya. Nah, letakkan di sini. Lalu impitkan garis dasar busur pada salah satu kaki sudut. Garis dasarnya mana? Ini, garis dasarnya ini. Harus disamakan dengan ini. Lalu lihat garis sudut lain. Angka pada busur yang berimpit di kaki sudut menunjukkan ukuran sudut tersebut. Nah, di sini nanti misalnya ada 120, ada 130, ada 140. Lantas ini yang kamu perhatikan. Berarti besaran sudutnya adalah 120 derajat. Nah, misalnya Mister nggak ada alat peraga karena memang tidak ada di sini alat peraga, sehingga memang Mister menggunakan media seperti ini. Saya menggambar di papan tulis, tapi anak-anak Mister di rumah pasti ada busur, maka coba dipraktekkan di rumah dengan 4 langkah tersebut. Lantas setelah kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ukuran derajat sebuah sudut. Maka dari situ nanti kita akan mengklasifikasikan besaran sudut. Maka di sini ada yang disebut dengan jenis-jenis sudut. Ada 4 jenis sudut. Apa itu? Sudut lancip. Sudut yang besarnya 0 sampai 90. Jika sudutnya 30 derajat, itu sudut apa namanya? Itu adalah sudut lancip. Makanya besarannya 0 sampai 90. Lantas kalau 90 bisa Mister? Tidak bisa, karena sudut yang kedua adalah sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi yang boleh itu apa? 85, 75, 70, 60 dan sebagainya. Lalu di sini adalah sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat. Jadi boleh di sini 175, 172 dan sebagainya. Sudut lurus, sudut yang besarnya 180 derajat. Mengapa dikatakan sudut lurus? Karena 180 derajat itu adalah setengah lingkaran. Ini 0, ini 180. Maka dia akan membentuk seperti ini. Ini yang dinamakan dengan sudut lurus. Jadi dia bentuknya lurus, dia akan membentuk seperti ini. Itu yang dinamakan sudut lurus. Jadi dari praktek kita menggunakan busur tersebut, maka kita akan menemukan ada 4 jenis sudut, yaitu sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan sudut lurus. Demikianlah pemaparan singkat matematika kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Mister berikan dapat dimengerti oleh anak-anak didik kami. Semoga virus ini berlalu dan jaga kesehatan, tetap jauhi keramaian. Semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih. Demikian penyampaian saya. Shalom.